Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan Al-Quran pasti akan terpercaya. Siapa saja yang mengamalkannya pasti akan beruntung. Siapa saja yang memutuskan hukum dengannya pasti akan adil. Dan siapa saja yang mendakwahkannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan ditilawahkan oleh Ananda Hasna Kamila Rosiana. Beliau berusia 6 tahun, adalah siswi Bait Qurani cabang At-Tafsir kelas 3B yang kini sudah hampir merampungkan hafalan Al-Quran juz 30 dan mampu membaca Al-Quran. Baiklah, kita sambut Ananda Mila dengan takbir Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi-hisban, wan-najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimu wazna bil qisti wal tuhsirul mizan, wal arda wada'al anam, fiha fakihatun wan nakhlu akmam, wal habbu dzul asfi wal ghaidan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar, wa khalaqal janna min marjin min nur, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minahumal lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawarihul munsha'atu fil bahri kal-a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir di tempat acara ini, salam penghormatan kami kepada Bapak Menteri Sosial periode 2004 Bahtiar Hamzah, Jenderal TNI Angkatan Darat Agus dan keluarga, Bapak Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Tangerang Bapak Tepuri, Ketua MI Tangerang Ibu Yeti, Ketua RT 02 Gangboyong, seluruh donatur Bait Qurani, wali murid Bait Qurani dan seluruh cabang, warga RT 02 Gangboyong dan seluruh warga RT 02 Semanggi 2, serta seluruh undangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Kemajuan peradaban Islam tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran. Al-Quran telah menjadi sumber
الذي أنزل القرآن هداية وهدى للناس وبشرى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وتفريقا بين الحق والباطل وبشيرا ونذيرا وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلم التأويل. Yang saya hormati yaitu mantan Menteri Sosial Bapak Baktir Hamzah periode 1924 ya. Kemudian Bapak sahabat-sahabat yang yang wakili Pak Lurah, Bapak RW dan Bapak RT serta para alim ulama yang kami banggakan sekitar Gang Boyong dan Tegoso, dan juga teristimewa kepada para donatur yang mendonasikan dananya di pesantren Bait Qur'ani. Wabil istimewa lagi adalah para guru-guru Bait Qur'ani yang sejak 3 tahun ini telah menunjukkan loyalitas yang sangat tinggi pada lembaga kita ini, dan juga seluruh hadirin dan hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu namanya, yang kami cintai karena Allah, dan juga anak-anak kami sekalian yang kami cintai, yang kami harapkan nanti masa depan ini berada di tangan kalian semua, supaya kalian semua menjadi mujahid-mujahid yang menjaga tegaknya syariat Islam di tangan kalian nanti masa depan umat, dan kalian Islam akan jaya nanti. Kalian akan terbina insyaallah dengan Quran dan dengan sunnah Rasulullah SAW yang sahihah, dan kalian akan jadi ulama besar pada masa nanti. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sederhana ini, yang hanya berukuran 400 meter persegi, kita berkumpul di sini dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk mengikrarkan telah adanya sebuah pesantren Bait Qur'ani, pesantren At-Tahfiz lil Aulad, menghafal Quran untuk anak-anak, yang sengaja kita desain untuk merubah masyarakat ini dari masyarakat yang idol, yang show pada masyarakat yang benar-benar kuat memperjuangkan Islam dan mewujudkan tegaknya syariat Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah curah wajah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan wahyu Quran bukan sekedar untuk dijadikan bacaan dan dilakukan, tapi bagaimana isinya dilakukan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang melatar belakangi berdirinya pondok pesantren Bait Qur'ani ini. Semuanya karena Allah, semuanya karena Nasrullah. Berawal dari kebiasaan kita di rumah waktu itu ngontrak di Semanggi 2. Kalau sini bukan Semanggi 2 yang pusat ya. Di sini kampung sawah deh. Banyak orang-orang sawah. Di sini banyak yang kan ya, maaf ibu-ibu. Ya ibu-ibu yang dari kampung sawah adalah pejuang-pejuang awal Bait Qur'ani. Mereka pertama kali kita kontrak di kontrakan, ya waktu awal-awal menjadi kontraktor. Jadi di Metakan itu ada teras kecil di depan, ngajak ibad setiap hari. Al-Quran Karim. Kalau ikut satu orang tetangga, ikut tetangga banyak. Akhirnya kita minta izin untuk pakai musola Al-Muhajirin. Ibu Al-Muhajirin ada nggak nih? Saksi hidup ya, ibu ya. Dari sana kemudian berkembang terus. Santrinya semakin banyak, lalu ada terasa mungkin fungsi utama musola agak terganggu. Akhirnya kita berusaha mencari tempat, dan 2008 kita kontrak tempat di komplek dosen Wing. Nah, sudah bermula. Itu santri semakin banyak. Lalu kemudian setahun, 2 tahun, Bait Qur'ani semakin dikenal orang, dan kita langganan tampil setiap tahun di acara Islamic Book Fair, di acara bazar Islamic Book Fair, dan tahun ini pun kita akan juga tampil di Islamic Book Fair pada tanggal 6 Maret, ya hari Ahad, hari Rabu,
jam 12.30 sampai jam 13, jam 15, jam 12.30 sampai jam 15 ya akan ditampilkan metode pengajaran Al-Quran baik Qurani. Nah dari situ kemudian terus berkembang dan berkembang. Alhamdulillah ternyata Nasrullah itu kami rasakan terus air hujan yang tidak hentinya terus ada. Yang kami didik di antara mereka banyak anak-anak yatim, kaum duafa dan masyarakat umum yang menitipkan anak mereka untuk kami bina dengan Al-Quranul Karim. 2 tahun kami menyewa tempat di Komplek Dosen Win. Kemudian tahun ketiga ada rencana akan digusur UIN, akan digusur semuanya dan akan dijadikan kompleks studi UIN mahasiswa. Lalu kita mendapatkan masalah. Yang pertama adalah lokasi yang sulit, kemana anak-anak ini kita taruh. Ya, kemudian saya teringat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya dalam satu kesulitan yusra, banyak kemudahan. Dengan ayatnya inna ma'al, ada 5 ya. Al-usri bagi 5. Kesulitan itu satu kesulitan. Yusra tidak pakai 5, bukan al-yusra, tapi artinya yusra, banyak kemudahan. Ternyata banyak kemudahan yang kami dapatkan. Ya, berawal dari peristiwa waktu itu kita bingung nih. Ya, tidak ada tempat. Sementara kalau perpanjangan ada 2 masalah. Pertama, tempat yang akan digusur. Yang kedua, harga, kalaupun tidak harga yang dinaikkan. Ya, sebelum kami kontrak itu harganya 18 juta, naik 25, naik 30, naik 40. Nah, terus begitu. Sementara ya kenapa? Mungkin asumsinya kalau banyak murid banyak duitnya, jadi naikin terus tuh kontrakan rumah yang untuk kita jadikan tempat pendidikan. Nah, kemudian kesulitan yang berikutnya saat yang sama di bulan Februari 2012 ya saya mengalami kondisi ya kecelakaan, ya alhamdulillah patah kaki. Ya selama 3 bulan tidak kemana-mana. Tapi alhamdulillah sini ternyata inna ma'al usri yusra. Kesulitan ada kemudahan. Jemaah berdatangan kemana-mana, dari mana-mana, dari Bekasi, bahkan dari arah Cempaka Putih, dari BNT banyak sekali. Mereka melihat kondisi saya, sekaligus melihat anak-anak yang sedang lari-larian, sedang belajar di sana. Siapa mereka? Akhirnya dialog-dialog, tanya-tanya. Akhirnya ada yang mendonasikan dananya ya, dengan sabilillah. Dan akhirnya kita bisa menawar tanah dengan Pak Dodo. Mohon maaf Pak Dodo, waktu kita bawa tanah itu kita nggak punya duit Pak. Ya ini lokasi ini dia tawarin 400 juta. Saya lagi di kasur, tidak bisa apa-apa itu. Kita hanya uangnya hanya 20 juta gitu Pak, nggak ada duit. Tapi kami beli Pak, kami janji. Kita waktu 3 bulan. Beliau mau, Pak Dodo mau. Alhamdulillah. Ya Nasrullah. Tidak sampai 3 bulan ya Pak ya. Ya sebulan kayaknya dari situ, hanya kita bisa lunasi. Ya Pak Dodo meringankan biaya, dikasih harga 380 juta. Nah inilah yang kita mungkin, tapi belum ada bangunan ini. Dan ternyata donasi bertambah terus dan kita bisa bangun kelas ini 3 kelas. Ya kemudian di Gang Gandaria ada lagi 3 kelas juga. Dan insya Allah ke depan kita akan terus dan terus Bapak Ibu sekalian, karena bukan ya sama sekali ini saya ikrarkan pada jemaah sekalian bahwa semuanya ini baik gedungnya di sini maupun yang di Gang Gandaria itu semuanya wakaf umat. Saya tidak ada andil seperak pun soal dananya. Ini wakaf umat semua. Jadi jangan sampai nanti ada yang berasumsi ini dimiliki, ya nanti tidak diwariskan. Perusahaan ini tidak diwariskan. Jadi ini milik umat yang seandainya aktivitasnya sudah tidak ada lagi akan disalurkan kepada lembaga yang punya misi yang sama, ya misi yang sama. Dan sekarang kita sudah mulai dengan PK yang sudah diurus izinnya ya Pak. Ini Pak Tepuri yang telah membantu kita sampai izin operasional untuk madrasah Ibtidaiyah sudah turun Pak bulan Desember yang lalu. Jadi wali murid sekalian jangan takut, nanti kita bisa ujian nasional, ujian apa UN sendiri ya, UN sendiri bisa ya. Kemudian nanti kita akan tingkatkan akreditasi ya Pak. Allah. Nah berikutnya akan nyusul mungkin izin operasional untuk TK. Terima kasih banyak Pak ya. Ini dari Kementerian Agama ya, Cikokol Bapak Tepuri sudah ya hadir dan nanti insya Allah akan memberikan sambutan.
Jadi ini sedikit histori ya, sejarah Baitul Quran ini. Kami mohon dukungan terus dan doa supaya mereka-mereka ini yang dididik ya bisa betul-betul menjadi pembela-pembela Al-Quran was Sunnah. Dan sekarang sudah ada beberapa cabang yang terbesar yang paling maju di Banda Aceh. Ini diwakili oleh Ibu Jenderal, Ibu Hajah Mutia Soleh Rahmani, dan ada Pak Jenderal ya di Aceh. Alhamdulillah sudah luar biasa santrinya. Berapa sampai 300 ya? Santrinya 300 ya, TK-nya. TK Baitul Quran di Banda Aceh sudah 300 orang. Kemudian ada cabang lagi di Cina. Di sini Bu, Cinangka itu ya, di Sawangan itu santrinya ada sekian juta lagi, sekian ribu orang ya. Banyak kan tahu nggak saya jumlahnya tadi tampil sebagian. Kemudian tahun lalu kita baru di Baitul Quran Baitul Hikmah BSD. Nah yang tadi tampil juga ya, BSD. Alhamdulillah sudah eksis juga. Dan kemarin saya di demo dan terkutip ya oleh wali muridnya, Ustaz, anak kami kemana lagi ke taman ini? Nggak ada sambungannya TK ini. Waduh, gimana ini Bu? Cari tempatnya, nanti kami kirim guru. Nah, lagi usaha sekarang cari tempat untuk kelanjutan TKB. Ya, karena di BSD nggak ada sambungannya itu. Mengapa kurang? SD-nya mana? Bingung. Ya, sementara mereka sudah hampir pernah bukan juz 30. Nanti kalau di SD lagi, belajar Anas lagi, belajar Alibata lagi kan, jadi tidak ada sambungannya. Nah, jadi ini yang dikejar. Mudah-mudahan di BSD juga bisa mendapatkan tempat. Saya tak ketemu oleh Bu Novi mana ada ya? Ya, Bu Novi mungkin nanti bisa ngobrol setelah ini ya. Ada yang lagi di BSD, mungkin bisa. Beliau mengusahakan ada tempat untuk madrasah ibtidaiyah. Saya katakan, kita mulai aja deh. Ini konsepnya gimana? Planningnya ya saya nggak ngerti manajemen lah. Saya pakai konsep apa ya? Pokoknya maju aja dah. Mulai nanti Nasrullah akan turun insyaallah. Yang penting luruskan niat, tetap infaskan Allah untuk memperjuangkan syariat Islam, tegaknya syariat Islam. Jadi niat yang lurus insyaallah Allah akan bantu. Memang kita nggak pernah menduga ini dalam kesulitan banyak kemudahan. Ya inna ma'al usri yusra. Dalam kesulitan, tentunya dalam kesulitan, satu kesulitan bahkan banyak muncul kemudahan. Dan insyaallah Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang kami isi ke anak kita kecuali Al-Quran dan Al-Quran. Pertama menghafal Quran. Kita mempunyai metode menghafal Quran dari menggunakan jari tangan. Yang ini belum belum di launching besar-besaran, belum di ini ya. Masih kita aja jalan sudah 2 tahun lebih. Jadi mereka hafal Quran dengan dia jari ini. Ya, jadi tidak butuh kalau dia hafal nggak butuh lagi lihat. Kalau orang menghafal tentu kalau beda Qurannya akan sulit dia menghafal. Kalau Qurannya Quran Umeriman Arab WA, pakai Quran di Menegoro, bingung dia, buyar semua itu. Nah, kalau pakai jari tangan, Quran manapun, Quran Syamil, Kamil, apa namanya, dia akan hafal. Dan anak kita bisa membaca dari belakang ke depan, dari tengah ya, di lompat-lompat ayatnya bisa. Dia tahu surat, hafal ayat, ya, bukan sekedar hafal lisan saja. Nah ini langkah pertama adalah mengokohkan, memantapkan hafalan Quran. Selain itu kami punya program tahfiz hadis, menghafal hadis, targetnya berapa? 300 ya. 300 hadis insyaallah untuk sanawiyah nanti. Kita Pak Tupuri, kami mau mulai juga Pak buka sanawiyah Pak. Nanti gimana-gimananya nih mohon bantuan lagi nih Pak. Ya, ini sudah ada 9 terdaftar untuk sanawiyah. Soal tempatnya kami modal nekat lagi. Jadi yang di Gang Gandaria pagi sampai jam 11 itu TK. Kita akan mulai dari jam 11 itu MTS. Nanti tahfiz dulu sampai zuhur. Baru setelah zuhur maka mereka makan siang, lalu program kurikulum nasional yang biasa. Nah, jadi ini planning kita sudah ada 9 terdaftar ya untuk MTS. Nah ini kita akan langkah lagi nanti ke Alia untuk langkah berikutnya. Ya ini keyakinan saja modalnya, juga bekal guru-guru yang sangat loyal dari awal ya, ikut berjibaku, tidak tahu dari mana bayarnya Bapak-Bapak sekalian. Cuma ada beberapa donatur yang selalu tanya, Ustaz apa kesulitan? Alhamdulillah ada donatur seperti itu Pak. Dan sekarang beliau hadir, saya tidak sebutkan namanya ya. Mudah-mudahan Allah memberkati beliau, melimpah curahkan semua ya. Jadi dulu kita mulai Pak, tidak ada gaji guru, tidak ada apa, pokoknya ngaji apa belajar terus dah mulai. Hanya saya itu ada ceramah
gaji honor saya itu dipotong 50% setiap bulan, dikumpul, separuhnya untuk keluarga, separuhnya gaji guru dan lain-lain. Nah, alhamdulillah sekarang saya tidak lagi amplop, tapi saya terima amplop sekarang. Alhamdulillah. Jadi ini sampai sekarang 2013 yang kita duduki sekarang ini sudah 6 bulan. Ini juga kita dapat support dari pemborong yang juga punya keyakinan. Saya tidak tahu rumusnya bagaimana ini. Orang-orang akademis mungkin sulit tembak. Di Gang Boyong itu kita bangun yang sebesar ini juga. Ini tidak ada modal, ada 10 juta. 10 juta panggil Pak Jiko. Ada Pak Jiko? Pak Jiko, ini mau bikin sekolah. Sekolahnya 3 lantai. 3 lantai. Ada berapa duit? Kalau 10 juta dapat berapa lantai? Dapat 3 lubang fondasi. Ya, mulai kita bilang 3 lubang fondasi. Nah, akhirnya mau berapa lama Pak ini 10 juta ini? Seminggu habis sebenarnya. Ya udah seminggu. Belum sampai seminggu ada donatur kita. Maaf dari keluarga Aceh juga ya, yang mendonasikan itu emasnya itu 1 mangkok. Masya Allah. Jadilah itu untuk fondasi berikutnya dan berikutnya. Akhirnya jadilah ya. Tidak pernah kita tidak, bahkan ada yang kita tidak kenal sama sekali. Terutama ketika saya masih belum pulih, ya masih 2 bulan saya dikasih terus pada kami. Saya tidak kenal dia tidak kenal saya. Datang kasih duit. Iya nggak tahu pokoknya. Kemudian di sini juga istri saya itu dibentak-bentak. Mana Habib kata dia. Pakai jenggot panjang sekali, wajah Arab. Ini punya siapa ini? Ini dimiliki enggak? Ini benar. Dia tanya semua, dia periksa semua. Udah ujung-ujungnya setelah dia begitu bentak-bentak kita, ya udah ketakutan juga tuh istri saya tuh. Ini wajah Arab begini. Tiba-tiba dia buka sepatu, dia masuk, dia kasih amplop tebal sekali. Jangan sampai kelipat. Kalau kelipat nggak laku kata dia. Dia pergi aja. Siapa bapak? Nggak kenal saya. Pokoknya nggak perlu kenal saya. Duit itu pak. Ternyata isinya berapa saja? Ini berapa tuh? Berapa dolar itu ya? 5.000, 10.000 dolar. Berapa tuh? Saya lupa tuh, bentar saya pegang. Tak pernah pegang dolar itu. Kasih aja. Ini, darah. Ya, saya paling takut. Jadi kalau ada jemaah yang donasi ini, Bu ini mana saksinya? Saya pertama kali sampai ke sini, buku ini mana ini? Di tas saya itu ada tuh. Saya nggak mau tuh sampai sehari duit itu. Ya amplop langsung kasih Bu ini. Bu ini pokoknya hitung saya ngerti. Tolong dicatat semua dengan teliti. Jadi saya ngeri sekali itu. Nah, jadi ini diantara latar belakang asbab kita sekarang memberanikan diri juga untuk pesantren yang ibu-ibu tempati di dalam. Ini kelas di siang hari dan ini pondok atau tempat pemahaman santri di malam hari kelas ini. Jadi di sini belajarnya, di tidurnya nih yang laki-laki. Jadi ibu yang kelas dia itu tas-tas mereka, lemari mereka yang ditutup dengan kain hijau. Di sini santri perempuan yang di kamar sana, yang di kamar pojok itu guru-guru yang tinggal sini, saya sendiri di pojok itu. Itu setiap hari kita membina santri siang malam. Gurunya lebih kurang sekarang 26 sampai 30 barangkali dengan yang guru malam. Dan guru malam sekarang kita belum bisa ganti, tapi mereka loyal terus pokoknya. Ya mereka sangat, karena tahu apa yang kita inginkan, yaitu kita ingin Al-Quran Karim benar-benar menyelesaikan, menjadi solusi atas semua permasalahan kita, yaitu syariat Islam yang kita perjuangkan ini. Jadi begitu kemudian ya. Jadi kalau nanti ditanya bagaimana, ya tentu di sini bukan semata tahfiz. Kalau anak kelas 3 kita sudah hafal 4 juz, ya lebih malah di Al-Baqarah dia sudah hafal 36 ayat, hafal surat pilihan, surat Qaf, ya sudah hafal separuh juga. Cuman sehari pak, sehari 1 jam cuma belajar tahfiz, setengah 7 sampai setengah 8, tapi konsisten. 2 tahun setengah sudah hampir 4 juz. Kami janji kepada wali murid berapa juz Bu waktu masjid anak? 5 juz ya. Tamat SD, tamat ibtidaiyah, anak-anak keluar 5 juz hafal. Ini janji kami. Tapi alhamdulillah sekarang yang kelas 3 baru 2 tahun setengah, mereka sudah hafal 4 juz. Hanya hampir ya, sebentar lagi kami merampungkan jadi kami, mungkin saat mereka di kelas 4 nanti. Hanya kelas 5 kelas 6 berkemungkinan mereka akan hafal sampai 7 atau 8 juz. Jadi kami tidak hutang kepada Bapak dan wali murid sekalian ya. Dan mudah-mudahan sama-sama kerjasama Bapak Ibu, kami bina di rumah, di sekolah, ibu-ibu lanjutkan di rumah, karena konsep kita adalah konvergensi antara sekolah dengan rumah.
Ya, jadi sekali lagi metode kita, metode menghafal Quran dengan menggunakan jari tangan. Nanti barangkali juga ada penampilan sambil kita ada nanti makan siang, mungkin ditampilkan juga ya bagaimana menghafal Quran itu. Tapi lebih rincinya nanti di Islamic Fair kita akan presentasikan itu metode menghafal Quran dengan mudah, semudah menggerakkan jari tangan ini ya, insya Allah. Dan insya Allah di BSD ada di mana di BSD? Oh iya, terima kasih dari adik kelas ada Baitul Hikmah ada Bu, dari Asari ya, Bapak-bapak ada nih dari Raya, Raya, Ibu-ibu ada ya, semua saya lihat tadi wajahnya. Nah, kita buka kelas untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, yaitu belajar tahfiz Quran dengan jari di Masjid Asy-Syarif Al-Azhar setiap hari Sabtu pada subuh mulai jam 6 sampai jam 7:30. Hari Sabtu mulai Sabtu ke-3 Februari nanti. Mulai Sabtu ke-3 Februari mulai jam 6 sampai jam 7:30 itu mempelajari tahfiz Quran. Silakan yang dari BSD nanti ya sebagian yang lainnya kita sama-sama menghafal Quran untuk kita pahami dan kita amalkan. Terima kasih, barangkali itu yang saya sampaikan. Nanti mohon mungkin testimoni dari Pak Jenderal nanti Pak. Ya, dan sambutan dari Bapak dari Kementerian Agama. Ya, kalau nanti ada Bapak Menteri datang, beliau yang kita minta ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf, Allah mohon ampun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallimu alal muhadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan tafsir apa? Tarjimu surat Al-Kautsar. Wahid
belakang. Pamit Isnan Salasa. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين وما هم عنها بغائبين يصلونها يوم الدين وما الفجار وفي جحيم إن الأبرار لفي نعيم يعلمون ما تفعلون كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كلا بل تكذبون بالدين وفي أي سورة ما شاء ربك الذي خلقك فسواك فعدلك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم نفس ما قدمت وأخرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت. Bacakan ayat. Allahu Akbar. Bacakan ayat 3. وإذا البحار فجرت Ayat 9. تكذبون بالدين Ayat 12. Ayat 15. يصلونها يوم الدين Wahlan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taqul maf'al maf'alun mif'alun fu'ila yuf'alu nasara yasuruna sa'an saran nasirun mansurun usul la tanzur mansurun nasirun nasirun sarun matai mutu matai matai ma'adun mamdun mudalat mudah madun 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 mutai madun soleh sulu saran kanan sa'il Allah Akbar salun 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 ini salun Ista'idu Ikra'u atas ifalin memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'u surat al-fil wahid isnin salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Takbir. Takbir. Selanjutnya kami akan menampilkan Jarimatika surah Al-Ma'un dengan tebak ayat. Coba anak-anak semua, Al-Ma'un, bacakan surah Al-Ma'un ayat 3. Takbir. Bacakan surah Al-Ma'un ayat 6. Bacakan Al-Ma'un ayat keempat. Ya, sekarang coba tambahkan surah Al-Ma'un yang ibu baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu bis-suri fatahuna afwaja wa futihatis samaa'u wa kanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wa la sharaban illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa 'azaba. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa a'naban wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man kallamahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman sha'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Ya, maaf. Ini penampilan anak-anak kita membaca surah An-Naba. Dia akan baca ini dari belakang sampai depan. Jadi dari ayat 40, 39, 38, 37 dan seterusnya. Jadi boleh Bapak sekalian disimak. Nanti silakan ditanya boleh. Ya, dari juz yang mereka hafal. Sekarang tafadhalu iqra'u surat An-Naba min akhiriha ila awwaliha. Wahid ista'milu asabi'akum. Wahid, itnan, salasah.
Maksudnya Abang Aki ini. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا Sampahnya buang mana? كلا سيعلمون الذي هم فيه مختلفون عن النبأ العظيم عما يتساءلون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس إله الناس ملك الناس قل أعوذ برب الناس. ونقول ما شاء الله أن تكون ثم يلقى إلى شاهي الفرح ثم تقول خلافة على منهاج النبوة di tengah-tengah kalian terdapat zaman kalian atas izin Allah dia akan tetap ada lalu dia mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada lalu dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya kemudian akan ada kekuasaan kerajaan yang zalim ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada lalu ia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya kemudian akan ada kekuasaan kerajaan diktator yang melaksanakan ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada selanjutnya akan ada kembali khilafah yang mengikuti manhaj kenabian ketua kenabian akan tegaknya negara Islam telah terbentuk dengan para kenyataan janji Allah inilah nyata nyata terbukti dan kebangkitan Islam yang nanti menyebar
Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا ذا الجلال والإكرام العظيم السلطان اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا محكوما. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير. اللهم اجعلنا من أهل التقوى. اللهم اجعلنا من أهل المغفرة. اللهم اجعلنا من أهل التوبة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا. اللهم أفرغ علينا صبرا. اللهم أفرغ علينا صبرا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وهب لنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من ذنبك بالملامة إنك سميع الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah, di tengah hujan yang mutaqin, kami memohon kepadamu ya Allah, berkahilah anak didik kami menjadi anak-anak yang soleh, anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya, anak yang bisa menjadi orang-orang yang diandalkan oleh umat ini untuk membela agamanya, menjadi ulama-ulama di tengah umat ini yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang ikhlas dalam berjuang, dalam belajar, dalam menjadi, dalam membangkitkan dirinya dalam kehidupan ini. Ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehat, yang rela dan sanggup menghadapi tantangan perjuangan di zaman ini. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan mereka, dan berilah keberkahan kepada kami dengan ilmu yang banyak dan kemudahan dalam belajar. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan mahsuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.